Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membahas materi dari bab 10 buku Anda. Di situ judulnya tentang perolehan dan pelepasan aset tetap. Nah, ini saya ambil materinya langsung sama dari buku Kiso juga, hanya ini ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya menjelaskan berdasarkan apa yang Anda em, baca, yang seharusnya Anda baca di buku, walaupun saya yakin Anda belum baca. Oke, jadi ini tentang bagan ini sebenarnya ada di buku Anda halaman 630. Jadi yang dalam bahasa Indonesia ada di buku halaman 630. Masalah perolehan, acquisition ini perolehan, kemudian ini penilaian, kemudian ini biaya-biaya setelah perolehan, dan ini yang terakhir adalah pelepasan. Translatannya nanti tinggal lihat di buku Anda halaman 630. Nah, masalah yang pertama adalah berkaitan dengan biaya perolehan. Tapi sebelum kita membahas bagaimana biaya perolehan untuk aset tetap, misalnya biaya perolehan tanah, bangunan, dan peralatan, maka kita perlu paham dulu apa definisi aset tetap. Nah, di laporan keuangan kalau dalam bahasa Inggris, aset tetap itu biasanya disebut property, plant, and equipment. Jadi, bangunan, tanah, dan peralatan itu aset tetap. Didefinisikan sebagai aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau pengadaan barang atau jasa, bisa juga disewakan pada pihak lain atau untuk tujuan administrasi perusahaan. Nah, ekspektasi penggunaannya itu lebih dari satu periode. Nah, makanya Anda tahu ada aset tetap, ada aset lancar. Aset lancar yang penggunaannya hanya dalam satu periode, sedangkan aset tetap lebih dari satu periode. Kemudian, karena dia lebih dari satu periode, maka sifatnya adalah jangka panjang dan biasanya didepresiasi atau dengan bahasa lain Anda kenal bahasa penyusutan. Kemudian ini digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Jadi tidak untuk dijual kembali, tapi memang penggunaannya untuk mendukung operasi perusahaan dan memiliki substansi fisik. Jadi ada bentuk fisiknya. Termasuk di dalam property, plant, and equipment seperti yang sudah saya bilang tadi, tanah, bangunan, dan peralatan. Misalnya mesin yang digunakan untuk produksi barang, kemudian furniture kantor perusahaan, kemudian alat-alat yang digunakan untuk membantu kegiatan operasi perusahaan. Nah, kapan aset tetap itu diakui? Aset tetap diakui ketika harga perolehan dapat diukur secara reliable. Harga perolehan dapat diukur secara reliable. Kemudian yang kedua adalah bahwa kemungkinan besar bahwa perusahaan akan menerima keuntungan ekonomis masa depan. Nah, di buku Anda halaman 632, halaman 631 itu ada contoh, di situ dibahas soal Starbucks. Di situ ada yang di bold hitam tebal, uh, membahas masalah pembelian mesin Starbucks. Nah, bagaimana mesin seduh kopi atau mesin kopi itu dianggap sebagai aset, karena Starbucks kita tahu um, operasi utamanya Starbucks ya adalah menjual kopi. Mereka memproduksi kopi. Jadi bagaimana mesin kopi itu menjadi aset, karena itu memang merupakan barang atau peralatan yang digunakan untuk membantu produksi utama perusahaan tersebut. Nah, kemudian biaya-biaya yang pada umumnya dilaporkan sebagai bagian dari PPE ini aset tetap ya. Yang pertama mulai dari harga beli. Harga beli itu termasuk di dalamnya bukan hanya harga barang itu sendiri, tetapi kalau misalnya barang itu diimpor, maka masuk juga biaya impornya. Kemudian kalau ada pajaknya, masuk juga pajaknya. Lalu kalau ada diskon atau potongan itu harus diperhitungkan sebagai pengurangan nilai harga beli. Kemudian biaya lainnya adalah biaya yang dapat diatribusikan untuk menempatkan aset di lokasi yang ditentukan dan biaya untuk mengkondisikan aset sehingga siap digunakan. Kita telaah dulu bahasanya di sini. Biaya yang dapat diatribusikan untuk menempatkan aset di lokasi yang ditentukan. Misalnya apa? Anda kemarin sudah bahas masalah biaya pengiriman. Jenisnya FOB shipping point, FOB destination. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya yang dapat diatribusikan. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk membawa aset tersebut sampai ke lokasi. Kemudian yang kedua, biaya untuk mengkondisikan aset
sehingga siap digunakan. Misalnya di sini biaya instalasi. Misalnya kayak contoh Starbucks tadi, kita beli mesin seduh, Starbucks beli mesin seduh kopi itu yang menginstal atau memasang uh, mesin tersebut pasti orang yang memang ahli di bidangnya, sehingga pasti ada biaya tambahan untuk instalasi. Kemudian di sini membahas mengenai biaya perolehan. Nah, untuk membahas biaya perolehan, kita mesti paham dulu apa itu historical cost atau biaya historis. Historis, Anda bisa tahu historis itu adalah sejarah. Oke, jadi historical cost itu diukur dengan kas atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aset dan menempatkannya dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Artinya ini adalah biaya perolehan yang tadi, yang ini, itu adalah semuanya historical cost. Perusahaan menilai kekayaan pabrik dan peralatan dalam periode berjalan dengan menggunakan cost method, harga perolehan, atau dengan menggunakan metode harga wajar. Nah, tugas Anda sekarang, atau kalau Anda masih ketagihan dengan mendengarkan penjelasan saya, nanti Anda mesti mencari tahu apa yang dimaksud dengan fair value atau harga wajar. Oke, kemudian ini contoh-contohnya, bukan contoh tapi pembahasan satu persatu berkaitan dengan aset tetap. Ini ada di buku Anda semuanya. Ini hanya ringkasan bagaimana kita menghitung atau unsur-unsur apa saja yang biasanya masuk dalam perhitungan biaya perolehan aset tetap itu sendiri. Dimulai dari yang pertama adalah tanah. Nah, meliputi semua biaya yang digunakan untuk memperoleh tanah tersebut, sehingga tanah tersebut siap untuk digunakan. Itu terdiri dari apa biasanya? Biasanya adalah harga beli, jadi tanah itu dijual dengan harga berapa, dibeli dengan harga berapa. Kemudian biaya penutupan seperti hak tanah, dalam artian biaya balik nama misalnya. Jadi kalau misalnya tadinya namanya A, lalu Anda si B, Anda mau mengubah nama, ya itu namanya biaya balik nama, biaya pengacara atau notaris, dan biaya pencatatan. Kemudian ada biaya perataan, biaya pengurukan, pengeringan, dan pembersihan. Ini biasa untuk membuat tanah itu sampai dia siap untuk dipakai misalnya untuk membangun pabrik misalnya. Kemudian hutang dari setiap penggadaian, hipotek, atau pembebanan atas kekayaan tersebut. Dan setiap tambahan pengembangan tanah yang memiliki umur yang tidak terbatas. Tapi yang paling sering ini nomor 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian itu untuk tanah. Nah, di sini dia menjelaskan mengenai pengembangan tanah dengan umur yang terbatas. Seperti jalan pribadi, pejalan kaki, pagar, dan area parkir dicatat terpisah sebagai pengembangan tanah dan didepresiasi. Meskipun tidak ada contohnya di buku Anda, tapi ini diberikan pemahaman lebih mendalam berkaitan dengan masalah pengembangan tanah. Kemudian tanah yang diakuisisi dan digunakan untuk tujuan spekulasi dalam artian, tahun ini harganya 1 meter hanya 100.000. Lalu kemudian sudah diperkirakan kira-kira dalam 10 tahun ke depan harga tanah di wilayah ini sudah menjadi misalnya 1 juta per meter. Jadi itu namanya tujuan spekulasi. Nah, untuk yang seperti itu artinya tanah diklasifikasikan sebagai investasi, tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap tanah itu sendiri. Oke. Kemudian tanah yang dimiliki oleh sebuah real estate, real estate adalah misalnya developer rumah yang membangun rumah-rumah gitu ya, yang ditujukan untuk dijual. Nah, itu diklasifikasikan sebagai persediaan karena dia jenis usahanya memang adalah menjual rumah di atas tanah-tanah gitu ya. Rumah-rumah di atas tanah seperti itu. Jadi itu dianggap sebagai persediaan, bukan aset tetap. Jadi ini ada catatan. Kemudian bagaimana kalau untuk memperoleh sebuah bangunan? Nah, biasanya yang diperhitungkan sebagai harga perolehan bangunan adalah bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead selama pembangunan bangunan tersebut. Dan biaya profesional dalam hal ini misalnya bayar jasa arsitek misalnya, dan biaya perizinan gedung. Kalau peralatan meliputi semua biaya seperti harga beli,
biaya pengangkutan misalnya kayak tadi mesin kopi misalnya diangkut atau dikirim menggunakan ekspedisi misalnya, dan penanganan, kemudian asuransi peralatan ketika dalam masa transit itu juga termasuk biaya. Asuransi peralatan ketika dalam masa transit, misalnya barang tersebut dari Jakarta mau dikirim ke Kendari. Nah, dari Kendari biasanya dari Jakarta ke Kendari itu biasanya ekspedisi itu akan transit di Makassar misalnya, atau di Surabaya misalnya. Nah, itu semua diperhitungkan selama dia dalam masa perjalanan. Itu adalah biaya asuransi. Kemudian biaya pondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan tahap percobaan. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk aset yang dibangun sendiri? Kita cek dulu waktunya. Oke, masih ada. Aset yang dibangun sendiri biasanya meliputi biaya bahan baku dan tenaga kerja, kemudian biaya overhead, yang mana untuk menghitung biaya overhead ini kita harus memperhatikan dua cara. Jadi bisa menghitung biaya overhead dengan biaya overhead itu tidak dialokasikan pada biaya konstruksi aset, atau mengalokasikan hanya sebagian dari biaya overhead itu pada proses konstruksi. Banyak perusahaan menggunakan metode kedua secara ekstensif. Jadi ini ada di buku Anda halaman 635. Um, kita lihat saja bersama-sama untuk yang nomor 2. Pendekatan untuk menetapkan seluruh dari overhead ke seluruh ya ini salah ketik. Ini harusnya seluruh dari bagian biaya karena di sini full costing approach. Pendekatan biaya penuh ini dianggap tepat jika seseorang berpendapat bahwa biaya yang terkait dengan semua produk dan aset yang dibuat atau dibangun. Dalam pendekatan ini, perusahaan menetapkan seluruh dari overhead pada proses konstruksi sebagaimana yang dilakukan perusahaan untuk produksi normal. Pendukung pendekatan ini mengatakan bahwa jika perusahaan tidak mengalokasikan biaya overhead, maka biaya awal aset akan terlalu rendah yang menyebabkan alokasi masa depan menjadi tidak akurat. Jadi, mereka sudah perhitungkan memang nih dari awal bagaimana proses konstruksinya nanti, sehingga berapa biaya yang bisa dikeluarkan untuk jadi karena konstruksi itu kan, jadi kalau kita membangun sesuatu misalnya kalau Anda pernah ke bandara Sultan Hasanuddin, di situ Anda bisa lihat lagi ada pembangunan, entah mau dibangun apa. Misal mungkin mereka mau bangun parkiran, hotel dan semacamnya. Nah, itu kan tidak hanya berlangsung selama 1 bulan, tetapi bisa lebih dari 1 tahun dan pasti lebih dari 1 tahun. Nah, konstruksi itulah yang dimaksudkan mengambil waktu yang cukup lama, di mana biayanya pasti akan sangat besar. Sehingga biaya overhead ini sudah harus diperhitungkan dari awal. Seperti itu. Lalu, nah di sini di buku Anda pun ada namanya biaya bunga. Sama ya, di sini biaya bunga atau biaya pinjaman selama masa konstruksi. Ini kita harus pahami dulu 3 pendekatan untuk mencatat bunga yang dikenakan dalam pembiayaan pembangunan aset tetap. Jadi misalnya kayak tadi yang contoh pembangunan di bandara, atau misalnya contoh pembangunan flyover di Petarani misalnya. Nah, itu kan ini sejauh ini saja sudah 2 tahun misalnya. Nah, itu mesti dipikirkan bagaimana pembiayaannya. Pembiayaan dalam artian untuk membangun itu, perusahaan yang membangun atau misalnya pihak yang membangun itu pasti akan ada pinjaman. Maka harus diperhitungkan biaya bunganya, biaya dari pinjaman tersebut. Kita lihat dulu waktunya kalau masih cukup. Oke, saya lanjutkan dari presentasi part kedua ya.